Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara kerja cermin? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas sains yang kelihatannya simpel, tapi ternyata seru banget di balik cermin yang kita lihat setiap hari. Pasti pernah sadar kan, waktu kita ngaca di spion mobil, kok kelihatannya beda ya sama pas kita ngaca di cermin kamar mandi? Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di satu hal, fisika pemantulan cahaya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita bedah satu persatu jenis cerminnya, kita harus paham dulu satu hukum dasar yang jadi kuncinya. Ini adalah aturan paling fundamental dalam dunia pemantulan. Gini deh, bayangin kamu lagi lempar bola ke tembok. Bolanya pasti bakal memantul dengan sudut yang sama persis kayak pas kamu lempar kan? Nah, cahaya itu cara kerjanya persis kayak gitu. Sudut datangnya selalu sama dengan sudut pantulnya. Aturan simpel ini adalah kunci buat ngerti semua yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita udah tahu aturannya. Yuk kita lihat gimana aturan ini berlaku di dua jenis cermin pertama. Kita mulai dari yang paling sering kita lihat, terus kita lanjut ke kebalikannya. Oke, ini dia cermin standar. Cermin yang kita pakai buat sisiran tiap pagi. Anggap aja ini patokan kita buat perbandingan nanti. Coba deh perhatiin sifat bayangannya ya. Bayangannya itu disebut maya. Artinya dia seolah-olah ada di belakang cermin. Jadi nggak bisa kita proyeksikan ke layar. Terus bayangannya juga tegak dan ukurannya sama persis dengan aslinya. Persis seperti yang kita duga. Oke, sekarang kita pindah ke cermin cembung. Beda sama cermin datar, permukaan cermin ini melengkung keluar. Dan fungsi utamanya adalah menyebarkan semua cahaya yang kena ke permukaannya. Karena cermin ini menyebarkan cahaya, bayangan yang dihasilin itu mirip sama cermin datar, yaitu maya dan tegak. Tapi perhatiin deh bedanya. Ukurannya itu selalu lebih kecil. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi perbedaannya kelihatan banget ya. Cermin datar itu ngasih kita pantulan 1:1. Nah, sebaliknya cermin cembung, justru karena dia ngecilin semuanya, dia jadi bisa menangkap area yang jauh lebih luas ke dalam permukaannya. Dan inilah alasannya kenapa cermin cembung dipakai buat kaca spion samping mobil. Bidang pandangnya yang lebih luas itu bikin kita bisa lihat lebih banyak area jalan di sekitar kita yang tentu aja penting banget buat keselamatan. Sejauh ini lumayan gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke cermin yang paling menarik dan paling dinamis dari semuanya. Cermin cekung, yang permukaannya melengkung ke dalam, ini benar-benar beda dari yang lain. Kalau tadi cermin cembung itu menyebarkan cahaya, cermin cekung ini kebalikannya, dia justru mengumpulkan cahaya ke satu titik. Karakteristik ini nih yang bikin dia jadi super unik. Sifat bayangan yang dia hasilin bisa berubah total cuma gara-gara jarak bendanya kita ubah-ubah. Disinilah bagian serunya. Ada dua skenario. Waktu bendanya jauh dari cermin cekung, bayangan yang terbentuk itu sifatnya nyata dan terbalik. Nyata itu artinya bayangannya bisa kita proyeksikan ke layar. Tapi begitu kita deketin bendanya ke cermin, ajaib. Bayangannya tiba-tiba jadi tegak, maya, dan diperbesar. Nah, ini prinsip dibalik cermin rias atau cermin cukur itu. Oke, kita udah bahas 3 jenis cermin dan gimana mereka memainkan cahaya. Yuk, sekarang kita rangkum semuanya biar lebih gampang diingat. Nah, tabel ini bisa jadi contekan praktis buat kita. Coba lihat, cermin datar dan cembung itu selalu menghasilkan bayangan maya dan tegak. Sementara itu, cermin cekung adalah satu-satunya yang bisa menghasilkan bayangan nyata dan juga satu-satunya yang bisa memperbesar bayangan. Jadi ini semua bukan cuma teori fisika yang abstrak ya. Setiap kali kita bercermin, kita itu lagi nonton hukum-hukum ini bekerja secara langsung. Fisika pemantulan cahaya ini secara aktif ngebentuk cara kita melihat dunia setiap saat. Mulai sekarang, coba deh lebih perhatiin lingkungan sekitar. Mungkin di sudut toko, di ornamen hiasan, atau bahkan di permukaan sendok makan. Dengan pengetahuan baru, kita jadi bisa melihat dunia pemantulan cahaya yang selama ini tersembunyi di depan mata kita.